Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring via YouTube. Dan tanpa pula kita panjatkan kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Muasirah, salah satu mahasiswa program profesi keguruan atau P2K dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menggantikan sementara Ibu Nurbaya dalam pembelajaran IPS terpadu. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, adik-adik silahkan dipersiapkan alat belajarnya. Semoga kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar pada hari ini. Materi pada hari ini merupakan materi baru, yaitu masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Nah, adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis kronologi perubahan kesinambungan ruang, dalam hal ini geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari awal kemerdekaan sampai pada awal reformasi. Kemudian kompetensi dasar 4.4 adalah menyajikan hasil analisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari awal kemerdekaan sampai pada awal reformasi. Nah, dari kompetensi dasar tersebut ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi apa saja persiapan yang dilakukan untuk kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peristiwa apa saja yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami bagaimana kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat memahami siapa saja tokoh yang turut serta dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kelima adalah peserta didik diharapkan dapat memahami bagaimana sambutan-sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita langsung masuk pada materinya. Perlu kita ketahui bahwa kebebasan yang kita rasakan saat ini tidak terlepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui peristiwa tersebut, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan berdaulat yang terbebas dari belenggu penjajah. Tentunya kemerdekaan itu tidak didapat secara cuma-cuma, melainkan di balik itu semua terdapat beberapa proses persiapan yang dilakukan dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu adalah terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada awal September 1944 merupakan saat yang sulit bagi Jepang, di mana kedudukannya di daratan Asia sangat terancam. Oleh karena itu, untuk menarik simpati rakyat di Indonesia, maka pada tanggal 7 September 1945, Perdana Menteri Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari, yang dikenal dengan Janji Koiso. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumachiki Harada selaku Panglima Jepang mengumumkan akan membentuk
Badan Usaha Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dengan kata lain Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 69 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Kemudian pada tanggal 28 Mei, para anggota BPUPKI tersebut dilantik dan diresmikan. Nah, setelah diresmikan, BPUPKI melakukan beberapa persidangan selama 2 kali persidangan. Sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Kemudian sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, hasil-hasil sidang BPUPKI pada sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Di sini Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Kemudian sidang kedua digelar pada tanggal 31 Mei 1945, di mana Bapak Supomo juga berpidato dan mengajukan usul sebagai dasar negara, yaitu yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Kemudian berlanjut pada tanggal 1 Juni digelar sidang BPUPKI. Dengan ini Bapak Insinyur Soekarno berpidato dan mengajukan usul sebagai dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dari beberapa gagasan usulan dasar negara, usul dari Bapak Insinyur Soekarno lah yang terpilih dan yang dikenal sebagai Pancasila. Namun meskipun sidang pertama BPUPKI telah berakhir, masih belum juga menemukan titik terang terkait dasar negara Republik Indonesia, sehingga dibentuklah Panitia 9. Mengapa dikatakan Panitia 9? Karena panitia ini beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno. Anggotanya yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Letrandes Muhammad Hatta, yang ketiga adalah Maramis, yang keempat adalah Abekusno Cokro Sujoso, yang kelima adalah Abdul Kahar Musakkar, yang keenam Haji Agus Salim, yang ketujuh Kiai Haji Wahid Hashim, dan yang kedelapan adalah Bapak Ahmad Subarjo. Mendapatkan keputusan dari gagasan sebelumnya mengenai dasar negara. Nah, setelah melakukan beberapa perundingan panjang pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 ini kembali bertemu untuk Panitia 9 ini kembali bertemu dan menemukan hasil rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Piagam Jakarta. – 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua ini membahas rumusan draft dasar negara yang telah dirumuskan oleh Panitia 9. Kemudian pada sidang kedua BPUPKI ini juga pada sidang BPUPKI kedua ini juga membentuk beberapa panitia. Yang pertama, Panitia Perancang Undang-Undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan dari sini juga dibentuk panitia lagi, yaitu panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Supomo. Kemudian kedua yaitu membentuk panitia ekonomi, di mana
diketuai oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta atau dikenal sebagai Bapak Koperasi. Kemudian yang ketiga adalah Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujoso. Dan pada tanggal 14 Juli 1945, Bapak Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang pada sidang, yaitu yang pertama pernyataan Indonesia Merdeka yang tertera dalam Piagam Jakarta, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah pembentukan BPUPKI dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Inkai. Tugas utama dari PPKI ini adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. PPKI juga melaksanakan beberapa sidang, yaitu sebanyak 3 kali sidang. Sidang pertama PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. Pada sidang ini, topik bahasan mengenai dasar negara dan pemimpin negara, di mana menghasilkan 3 keputusan, yakni yang pertama menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang disahkan di sini adalah mengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Karena agama yang dianut di negara Indonesia tidak hanya satu, tetapi ada beberapa agama. Kemudian hasil sidang kedua yaitu mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional sebagai badan pembantu Presiden sebelum adanya DPR atau MPR seperti yang diharapkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Komite ini dibentuk tidak lain untuk memudahkan kinerja Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang bertugas untuk membantu Presiden. Kementerian tersebut diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Pengajaran, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Keamanan Rakyat, serta Menteri Penerangan. Hasil yang kedua adalah membagi wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi beserta menunjuk para gubernurnya. Nah, 8 provinsi di sini diantaranya adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang ketiga, membentuk suatu Komite Nasional Daerah. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 digelar sidang ketiga PPKI dengan merancang lembaga tertinggi kelengkapan negara dan menghasilkan keputusan. Yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPI yang berpusat di Jakarta, yang anggotanya terdiri dari golongan muda serta masyarakat.
Kemudian menetapkan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai satu-satunya partai politik yang berada di Indonesia. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR di sini berfungsi membubarkan peta yang berada di Jawa Barat, kemudian memberhentikan anggota HEIHO, kemudian membentuk tentara dan menolak rencana pembelaan yang direncanakan BPUPKI karena rencana tersebut dinilai dapat memicu politik peperangan. Nah, setelah proses-proses mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, maka kita berlanjut pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada berita kekalahan Jepang. Memasuki tahun 1945, kedudukan Jepang terus terdesak oleh tentara sekutu di dalam Perang Asia Pasifik. Satu persatu daerah kekuasaan Jepang jatuh ke tangan tentara Amerika Serikat. Hal ini dilihat dari sejarah. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Menyusul kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, tentara Amerika Serikat membom kota Nagasaki, di mana kedua kota penting di Jepang itu hancur seketika. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Namun peristiwa penyerahan pada tanggal 15 Agustus 1945 dirahasiakan oleh Jepang. Mengapa demikian? Karena Jepang tidak menginginkan orang-orang di daerah kependudukan Indonesia mengetahui berita kekalahan tersebut. Namun sekalipun dirahasiakan, ternyata berita kekalahan tersebut diketahui oleh para pemuda pejuang yang bergerak di bawah tanah atau rahasia. Di sana mereka dapat mendengarkan informasi-informasi berita dari siaran radio yang tidak diketahui oleh Jepang. Nah, setelah Jepang menyerah, para pemuda melakukan kegiatan, diantaranya adalah pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 21, para tokoh pemuda menemui dan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar dapat menyatakan proklamasi kemerdekaan. Para pemuda itu sepakat untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota Jakarta yang dipimpin oleh Sudancho Singgi, Komandan Peleton Peta. Tujuannya agar kedua tokoh tersebut lebih tenang dan terbebas dari tekanan-tekanan Jepang. Nah, selanjutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Wikana dan Darwis, terhadap Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Mengapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Karena ada perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua, di mana golongan muda menginginkan agar pelaksanaan proklamasi kemerdekaan segera dilakukan agar tidak ada lagi pengaruh dari Jepang. Tetapi di sini golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Bapak Dr. Supomo dan Dr. Muhammad Hatta tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlebih dahulu karena mereka ingin melaksanakan sesuai apa yang direncanakan oleh PPKI. Nah, di mana diketahui di sini bahwa PPKI adalah bentukan dari Jepang itu sendiri. Nah, hal ini dikhawatirkan oleh golongan muda karena bisa saja mereka terpengaruh oleh Jepang.
Nah, Rengas Dengklok adalah kota kecamatan yang terletak di sebelah utara Karawang. Daerah ini dipilih karena keamanan yang terjamin di sana, karena daerah ini dikuasai oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudancho Singgi. Selanjutnya yaitu perumusan teks proklamasi. Malam hari sekitar pukul 23 tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta beserta rombongannya tiba di Jakarta, tepatnya di Rumah Laksamana Maeda. Ketiga tokoh ini kemudian masuk di sebuah ruangan yang diikuti oleh Sukarni, Sayuti Melik, dan B.M. Dia, di mana di ruangan tersebut ketiga tokoh ini merumuskan teks proklamasi. Nah, kata pembuka proklamasi adalah andil dari Bapak Insinyur Soekarno. Kalimat pertama dalam proklamasi ini adalah saran dari Bapak Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan Dokuritsu Jumbi Kosakai. Sedangkan kalimat terakhir adalah saran dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Bung Hatta menganggap perlunya pernyataan terakhir mengenai pemindahan kekuasaan. Menurutnya, kalimat pertama hanya mencerminkan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri, kemudian diakhiri dengan kata penutup. Nah, setelah rumusan proklamasi ini dilakukan, maka selanjutnya konsep itu dibawa ke ruangan besar tempat para hadirin menunggu. Ada beberapa perubahan dan teks tersebut antara lain yang diusulkan oleh Sukarni. Penutup dengan kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Perubahan lain adalah tulisan Tempo yang diganti menjadi Tempo dan tulisan Jakarta 17/08/05 diganti menjadi Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. Setelah semuanya sepakat, konsep teks proklamasi itu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Teks proklamasi hasil Sayuti Melik inilah yang dikenal dengan teks proklamasi yang resmi. Setelah itu, mereka sepakat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tempat proklamasi tersebut diadakan di lapangan Ikada, tetapi dengan pertimbangan keamanan akhirnya disepakati di rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 66 Jakarta. Nah, adik-adik sekalian, marilah kita bersama-sama menyaksikan proses pembacaan teks proklamasi pada tahun 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itulah tadi sedikit cuplikan mengenai pembacaan teks proklamasi
pada tahun 1945. Setelah pembacaan teks proklamasi tersebut dilakukan, pengibaran bendera putih pun dilakukan oleh seorang mantan komandan peta. Berita proklamasi dengan sangat cepat menyebar ke seluruh Jakarta. Setelah itu, para wartawan dan pemuda mulai menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ke penjuru tanah air. Penyebaran berita proklamasi itu dilakukan melalui radio, poster, surat kabar, selebaran bahkan dari mulut ke mulut. Dengan demikian, pembacaan teks proklamasi atau berita proklamasi cepat meluas ke berbagai daerah bahkan di luar negeri sekalipun. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Soekarno. Di sini Bapak Insinyur Soekarno berperan dalam menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Menandatangani teks tersebut atas nama bangsa Indonesia serta membacakannya di hadapan warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Bapak Letnan Muhammad Hatta. Bapak Muhammad Hatta menyusun teks proklamasi dan memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ahmad Subarjo. Bersama dengan Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta, ia mengonsepkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Soekarni. Ia mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang kelima adalah Sayuti Melik. Ia adalah orang yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno di hadapan rakyat Indonesia. Yang kelima adalah Laksamana Tadasi Maeda. Ia menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu adalah arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Serangkaian perjuangan menentang kaum penjajah akhirnya mencapai puncaknya yang dimana diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah dengan kemerdekaan berarti bangsa Indonesia sudah mendapatkan kebebasan. Bebas dari segala bentuk penindasan, penguasaan, dan bebas menentukan wajib dan bebas menentukan nasib sendiri. Hal ini berarti bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. Bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ketiga adalah kemerdekaan adalah jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi, dengan kemerdekaan itu tidak berarti perjuangan bangsa Indonesia sudah selesai. Akan tetapi, justru muncul tantangan baru untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai kegiatan pembangunan. Maka terjadilah perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut bidang sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya adalah penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sambutan rakyat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan
suatu peristiwa sejarah yang amat penting bagi perjuangan bangsa. Proklamasi itu merupakan cita-cita yang sudah lama diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah wajar kalau proklamasi itu mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari kalangan masyarakat Indonesia. Sambutan-sambutan tersebut diperingati oleh masyarakat-masyarakat, diantaranya adalah sambutan oleh rakyat di Jakarta, sambutan rakyat Bandung, yang ketiga adalah sambutan rakyat Semarang, yang keempat adalah sambutan di daerah rakyat Yogyakarta, yang keempat adalah sambutan rakyat Surabaya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi proklamasi kemerdekaan Indonesia dan beberapa persiapan-persiapan yang dilakukan serta peristiwa-peristiwa mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah pembahasan materi, adik-adik diharapkan mampu memahami sehingga dapat menyelesaikan lembar kerja peserta didik dengan baik dan benar. Adapun soalnya yang pertama adalah menuliskan hasil sidang pertama dan kedua BPUPKI. Kemudian yang kedua, menuliskan 5 tokoh yang turut serta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia beserta perannya masing-masing. Dan kakak rasa semua soal-soal tadi telah terjawab pada pembahasan materi sehingga adik-adik dapat mudah menyelesaikannya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.